Pemirsa, Ketua KPU Hashim Asyari memastikan kampanye diperbolehkan digelar di pondok pesantren. Namun kegiatan politik itu harus sudah mendapatkan izin. Hashim pun menghargai sikap Menteri Agama yang memberikan batasan aktivitas kampanye di lingkungan pendidikan agama menjelang pemilu 2024. Jadi kan di Undang-Undang Pemilu sudah ditentukan ya bahwa salah satu larangan kampanye itu adalah berkampanye di tempat pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas pemerintah. Lalu kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa kampanye itu yang sama sekali dilarang itu di tempat ibadah. Kalau di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah, kampanye itu boleh tapi dengan izin. Oleh siapa? Penanggung jawab tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah tersebut. Baru-baru ini Menteri Agama memberi edaran bahwa dia akan membatasi kampanye di pesantren. Mungkin keputusan ini karena melihat banyaknya kunjungan pasangan Amin ke pondok-pondok pesantren. Kita tahu bahwa Menteri Agama sering berseteru dengan Gus Muhaimin dan jajaran PKB ya, walaupun dia orang Saat PKB. silaturahmi di Pondok Pesantren Darussalam, Ganjar memberikan motivasi kepada para santri agar siap mandiri setelah lulus dari pesantren. Ganjar mengajak para santri untuk terus beradaptasi dengan kemajuan dunia digital. Ganjar berharap santri Darussalam mempunyai produk yang berkualitas agar dapat berkolaborasi dengan perusahaan. Karena memang tidak sukanya terhadap pasangan Amin atau apa, ya kita sinkronkan antara ucapan perbuatan yang satu dengan yang lain. Karena dengan Gus Jazil kita tahu kemarin ya pertemuan antara Menteri Agama ini, kemudian dengan Gus Muhaimin juga, terus sebelum Gus Muhaimin bergabung dengan Koalisi Perubahan juga sering melontarkan bahwa hati-hati melihat pemimpin, rekam jejak, dan lain sebagainya. Padahal saya kira yang dianggap mungkin ketakutan oleh Menteri Agama sepertinya bukan wajar, tapi sebenarnya tidak ada. Karena politisasi agama dulu di Pilgub 2017 itu sejatinya kalau mau kita jujur ya keplesetnya mulutnya Ahok saja, bukan karena perbuatan pendukung Anies atau semata-mata meletupkan untuk melawan Ahok itu dengan politisasi agama. Tapi kita tahu semuanya bahwa saat itu memang Basuki Cahayapurnama atau Ahok terselip lidahnya dengan mengutip Al-Maidah yang mungkin dia tidak berkompeten kemudian jadi kepleset. Sebenarnya itulah makna kita harus menggabungkan antara syariat, torekot, hakikat, dan ma'rifat. Memang saat itu mungkin takdirnya, bukan mungkin lagi memang terbukti, takdirnya Anies Baswedan menjadi gubernur DKI. Tapi ternyata dengan jalannya Ahok kepleset. Gitulah makna kita harus ridho dengan qada dan qadar. Jadi sekali lagi, jikalau memang Pak Menteri Agama mau mensejajarkan semua elemen kontestan ini ya silahkan, tapi jangan sampai sebagai public figure, sebagai tokoh, sebagai pejabat, jangan sampai memakai politik belah bambu, yang satu diinjak, yang satu diangkat. Kita juga sudah dengar bersama ya apa yang disampaikan oleh Ketua KPU bahwa kampanye di tempat pendidikan itu boleh asal punya izin. Yang jelas tidak boleh adalah kampanye di tempat ibadah. Berarti sebenarnya clear and clean. Sebenarnya tidak ada pembahasan tentang kampanye di pondok pesantren atau di tempat-tempat pendidikan. Yang terpenting, di mana ada kampanye di tempat pendidikan atau pesantren itu harus dapat izin agar pertanggungjawabannya bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira seperti itu ya sahabat Alpat Santero Jagat dimanapun berada. Terus kita mencari wawasan untuk politik demokrasi di negeri ini agar kita punya wawasan yang luas, agar kedewasaan
kita miliki, dan kita tidak anti perbedaan, tapi bisa menguasai perbedaan itu dengan akal sehat dan nalar kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.